video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Hai hai hai, Assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua, selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi lanjutan vlog belanja bulanan aku yang kemarin. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku bakalan ngapain aja di dapur pink, simak videonya sampai habis ya. Dan jangan di skip-skip. Di sini aku langsung aja bongkar belanjaan aku yang kemarin ya. Yang pertama aku ada beli Sanko 2 liter harganya 36.900. Lanjut beli Bu Krim OxiClean 13.500. Sabun cuci piring yang washi-washi ini promo ya. Beli satu gratis satu cuma 13.800. Sabun ProGord ini juga lagi promo di 9.100. Body lotion Marina 15.300. Beli roti tawar yang sari roti Milky Soft itu 17.000. Gula pasir 1 kg yang PSM itu 17.500. Kecap manis sedap 12.100. Margarin Palmia aku juga beli 5.200. Terus aku juga ada beli tisu nice, ini beli 2 aja ya, satunya itu 7.000 jadi beli 2 totalnya 14.000. Untuk tepung bumbu serbaguna aku beli yang Sasa, ini aku beli 2, harga per itemnya tuh 5.300 totalnya 10.600. Beli bumbu sajiku nasi goreng spesial itu 1.500 totalnya 3.000 ya karena aku ambil 2. Terus aku juga ada beli sajiku sayur asam harganya 2.000. Beli garam yang ukuran kecil itu harganya 2.500. Lanjut aku juga ada beli shampoo yang sasetan gitu, Head and Shoulders itu harganya 11.000. Untuk mie instan kali ini aku nggak beli banyak, beli 2 rasa aja. Yang satu itu Indomie Soto Banjar harganya 6.200 untuk 2 pieces. Terus Indomie rendang harganya 6.200 untuk 2 pieces. Untuk susu UHT coklat yang Frisian Flag harganya itu 11.200 karena aku ambil 4, satunya udah diminum sama kakak Rasya. Frisian Flag yang strawberry juga harganya 2.800 per item, totalnya 5.600 karena aku beli 2. Terus ini jajanan kakak Rasya ya, ada crispy pillow coklat sama Gary. Yang crispy-nya itu harganya 1.000-an aja, totalnya 5.000 karena aku beli 5. Terus Gary coklat itu aku juga beli 5, harganya 1.200, totalnya 6.000. Yang satunya udah dimakan sama kakak Rasya juga. Lanjut beli lada bubuk 3 bungkus atau 3 saset itu harganya 3.000. Beli Ceres yang merek Bella harganya 8.000. Aku juga ada beli kunyit bubuk yang merek Mangkok itu harganya 5.000. Beli Rose Brand santan instan itu 3.000. Terus aku juga ada beli sabuk cuci piring yang merek Leoni harganya 4.500. Terus beli sari wangi yang sari murni itu harganya 5.000. Aku juga tadi ada beli Apollo strawberry tapi udah dimakan sama kakak Rasya, harganya 2.000. Dan ini hasil belanja bulanan aku yang kemarin di 2 tempat, di Sejahtera Supermarket dan Alfamart ya. Jadi total belanja aku untuk bulan ini semuanya 251.800. Kita buletin aja ya mam, jadi 252.000. Belanjaan aku kali ini seperti biasa belanja sesuai dengan kebutuhan ya. Aku tuh selalu belanja apa yang habis aja di rumah. Dan aku selalu biasain setiap kali belanja bulanan, aku pasti selalu catetin apa-apa aja yang habis dan mungkin sisa sedikit banget di rumah. Makanya kalau aku belanja aku tuh nggak pusing muter-muter kiri kanan karena aku udah bawa catatan atau list belanjaan gitu. Dan apa yang ada di catatan itu yang langsung aku cari pas nyampe di tempat belanjanya. Nah kalau misalnya ada yang habis di pertengahan bulan atau di akhir bulan, biasanya aku beli nyicil di warung aja. Karena paling juga yang habis itu satu-satu item, gak ada yang habis barengan kayak gini.
Nah ini untuk snack-snacknya kakak Rasya itu udah langsung aku susunin di storage. Lanjut ini juga mie instannya kalian lihat masih banyak ya. Jadi kemarin memang sengaja aku beli 4 bungkus aja. Itu aku beli yang rasa rendang sama yang Indomie soto Banjar. Karena aku udah lumayan lama gak makan mie instan, kakak Rasya juga sekarang udah gak pernah minta mie instan lagi. Jadi yang makan mie instan di rumah itu sisa pak suami aja, dan pak suami mungkin males juga ya kalau makan mie instan sendiri nggak ada yang nemenin, makanya dia itu juga jarang minta dibuatin mie instan. Dan alhasil stok mie instan di rumah itu masih banyak sampai di awal bulan, padahal itu kita belanjanya masih di bulan lalu. Lanjut ini untuk bahan-bahan makanan yang belum mau aku refill, semuanya aku susunin di storage. Untuk kemasan-kemasan gede kayak gini juga aku gabungin, dan untuk yang kemasan saset-saset yang kecil-kecil gitu sebentar aku mau simpan di storage yang ukurannya juga kecil. Udah paling happy lah ya mam yang namanya bongkar belanjaan kayak gini, terus nyusunin ke storage-nya masing-masing, habis itu dirapiin ke tempatnya. Gak tau kenapa serasa kayak healing gitu ya. Nah ini rutinitas aku setiap awal bulan, biasanya juga aku belanja di akhir bulan. Dan lumayan nyenengin sih, karena selain belanja keluarnya itu bisa sambil cuci-cuci mata, itu juga kayak refresh otak kita gitu sebagai berumah tangga yang seharian mungkin cuman ada di rumah, ngurusin anak, antar jemput anak sekolah, masaklah, beberes lah. Nah momen belanja bulanan itu paling sering kita tunggu-tunggu ya mam, apalagi yang namanya belanja-belanja. Meskipun belanjanya juga bukan buat kebutuhan pribadi, tapi tetap untuk kebutuhan rumah, kebutuhan keluarga. Tapi nggak tahu kenapa happy aja gitu bawaannya. Ada yang sama nggak sih mam? Kalau ada tulis di kolom komentar. Kemasan sasetan kecil gitu aku juga gabungin di satu storage yang ukurannya kecil kayak gini. Dan ini emang aku langsung beresin untuk stok-stok makanan dulu ya, yang bukan stok untuk bahan makanan, ini aku kerjainnya belakangan. Lanjut ini aku lagi ambil storage penyimpanan sabun-sabun. Kalian lihat di sini aku masih punya stok sikat gigi sama pasta gigi ya, makanya hari ini aku nggak ada beli sikat gigi dan juga pasta gigi. Terus itu tadi aku keluarin dulu. Lanjut ini aku mau masukin stok sabun-sabun yang belum mau aku pakai atau belum mau direfill ke tempatnya masing-masing. Nah karena untuk storage sabun-sabun aku tuh cuma satu, jadi di sini aku nyimpannya ditumpuk-tumpuk aja ya, paling enggak rapi gitu ya mam kelihatannya. Dan ini untuk tisunya aku nyimpan satu, terus yang satunya itu sebentar mau langsung aku refill ke tempat tisunya. Lanjut ini aku mau potong-potongin untuk stok sampo. Seperti biasa di rumah aku dan suami itu cuma pakai satu merek sampo yang sama, dan ini juga kita lebih sering pakai yang kemasan saset karena menurut kita itu jauh lebih hemat dibanding pakai yang kemasan botolan gitu. Langsung aja aku potong satu persatu kayak gini. Habis itu aku mau langsung susun ke storage penyimpanan shampoo. Jadi kalau misalnya aku mau pakai tinggal ambil satu-satu bungkus aja. Kalau ditanya ini cukup sampai 1 bulan, jawabannya pasti enggak lah ya mam ya. Cuman kalau di rumah itu seperti yang aku bilang di awal video tadi, kalau misalnya ada yang habis di pertengahan ataupun di akhir bulan, aku biasanya lebih suka beli nyicil di warung. Tapi kalau untuk sekalian numpuk banyak, aku bukan tipe orang yang suka belanja dan sekaligus nyetok banyak di rumah ya mam. Karena menurut aku sayang aja kalau misalnya sekaligus belanja banyak tapi bahannya itu atau belanjaannya itu belum mau langsung kita pakai. Jadi aku lebih suka beli satu-satu item itu atau paling enggak ada stok di rumah lah. Jadi kalau misalnya tiba-tiba habis atau emang bener-bener udah habis, ada yang bisa langsung kita pakai. Lanjut di sini aku langsung aja refill botol minyak goreng aku karena kebetulan di dapur itu yang benar-benar habis yaitu stok minyak goreng. Di sini aku refill mungkin sekitaran 1 liter aja ya mam. Untuk sisaan atau lebihan dari minyak gorengnya ini langsung mau aku simpan aja, gabungin sama stok bahan makanan yang lain.
Abis direfill langsung aja aku balikin ke tempatnya masing-masing. Ini aku keluarin dulu stok bahan makanan yang tadi udah kita susun ke storage, karena aku juga mau gabungin sisaan minyak yang tadi kita refill. Jadi kalau misalnya ada yang nggak muat, ini aku pindahin ke storage yang lain ya, Mam. Tapi di sini aku usahain buat semuanya itu bisa ke cover atau muat di satu storage kayak gini. Karena jujur kalau untuk storage penyimpanan di rumah aku itu terbatas banget, apalagi kalau untuk bahan makanan. Jadi kalau misalnya ada yang udah nggak muat ya aku tumpuk-tumpukin aja gitu. Nah ini udah selesai untuk bahan makanannya. Kalau untuk bahan makanan aku biasanya tuh simpan di lemari dapur atau kitchen set aku di bagian atas sini. Oke, langsung aja ini aku susun satu persatu ke dalam lemari dapur. Nah ini udah selesai ya, jadi ini storage-nya sesuai dengan wadahnya masing-masing. Ada yang tempat snack, ada yang tempat tepung dan juga minyak goreng, ada yang bahan makanan sasetan. Dan setelah dirapiin hasilnya jadi seperti ini. Oke, udah rapi, lanjut ini kita tinggalin ya. Sekarang aku mau nyimpan untuk stok persabunan juga, tapi sebelumnya ini aku mau ganti sabut untuk cuci piring aku. Jadi yang lama itu aku pakai buat ngosrek-ngosrek lantai kamar mandi gitu, makanya untuk di wastafel aku ganti sama yang baru. Nah untuk stok persabunan udah aman, udah aku balikin ke tempatnya. Sekarang aku mau refill tisu ya. Jadi ini tisunya aku baru buka satu aja, yang satunya untuk stokan aja. Sebenarnya untuk tisu di rumah itu masih ada. Jadi di sini aku mau bagi untuk satu bungkus tisu ini aku mau bagi jadi dua wadah tisu gitu yang aku refill. Ini wadah tisu yang ada di meja makan. Aku langsung aja tumpuk kayak gini, ditambahin aja ya sisaan stok yang udah ada gitu. Jadi langsung aja aku tambahin. Terus sisanya itu mau aku refill juga tempat tisu yang ada di ruang tamu. Gak tau kenapa kalau untuk pemakaian tisu di rumah itu menurut aku sekeluarga tuh boros banget ya, Mam. Mungkin karena dikit-dikit kalau habis pegang sesuatu, habis makan lah, ngelap sesuatu yang kotor atau yang basah, itu kita kebiasaan narik tisu gitu ya. Jadi untuk pemakaian tisu di rumah itu boros banget. Lanjut ini untuk tempat tisu yang ada di meja ruang tamu. Untuk stok yang lama itu aku keluarin. Nah ini aku langsung masukin aja sisaan stok yang tadi aku refill di meja makan. Dan yang stok sisa dikit itu aku simpan di sini ya di ruang keluarga, karena ini juga masih ada, jadi aku langsung tambahin aja. Dan terima kasih udah nemenin aktivitas aku refill dan juga restock di dapur pink hari ini. Semoga video aku kali ini bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian